Halo semua, selamat datang kembali di Dokumen Malam. Pada episode kali ini gua mau bahas tentang kartel-kartelan lagi, dimana berita ini lagi hot isu banget di Meksiko sana. Ini adalah kasus penembakan wali kota Uruapan yang terjadi baru-baru saja. Lagi-lagi kasus yang menewaskan seorang pejabat Meksiko terulang kembali. Dan ini beritanya udah pada viral banget ya, sampai katanya Donald Trump bakal ngirim pasukannya untuk menangani masalah ini secara langsung. Dan ya, kalian harus nonton video ini sampai akhir guys, karena ada unsur politiknya tipis-tipis, dan kita juga bakal bahas siapa sih sebenarnya kelompok kartel yang berkuasa di sana. Oke, ya udah kalau gitu, sebelum masuk dalam inti videonya, sekali lagi gua ingetin kepada kalian untuk selalu menjaga hati, pikiran, dan juga akal sehat kalian guys, karena kita akan membahas orang-orang yang tidak punya hati, apalagi perasaan. Berita panas yang akan gua bahas kali ini adalah kasus penembakan Carlos Manso, sang wali kota Uruapan, negara bagian Michoacan, tewas ditembak oleh bocah berumur 18 tahun yang diduga dia adalah anggota kartel CGNG. Dan tragisnya lagi adalah peristiwa ini terjadi saat Manso tengah menghadiri peringatan hari kematian di tanggal 1 November kemarin. Se acaba de dar unos disparos en estos momentos en el centro histórico de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Bisa dibilang ini tragis ya, dia mati saat tengah mengunjungi festival hari mati di kotanya, dan pelakunya juga ditembak oleh polisi sampai mati. Yang kemudian menjadi sorotan publik dan beritanya viral adalah pada insiden tersebut Manso diketahui mendapatkan kawalan oleh 14 petugas dari Garda Nasional Meksiko dan sejumlah polisi lokal yang ada di sana. Tapi semua itu ternyata tidak merubah apapun, di mana 6 peluru berhasil menembus tubuhnya. Dan ya, semua orang pun kini bertanya-tanya, orang yang mendapatkan perlindungan ketat seperti Carlos Manso saja bisa menjadi target mudah bagi kartel, apalagi hanya orang biasa yang lemah dan tidak memiliki pengawalan sekelas pejabat publik. Kalau kalian pernah nonton video gua sebelumnya, mungkin kalian masih ingat ya kasus kematian wali kota Chilpancingo yang saat itu kepalanya ditaruh di atas truknya sendiri. Dan tercatat sepanjang tahun 2025 saja sudah ada 10 wali kota Meksiko yang dieksekusi oleh para kartel. Dan itu sekaligus menjadi PR besar bagi pemerintah federal Meksiko. Apalagi yang tewas kemarin adalah Carlos Manso, yang kalau dilihat orang-orang ini adalah pejabat-pejabat yang vokal menyuarakan hak-hak petani kecil dan juga sering melakukan patroli dengan pihak keamanan di wilayahnya. Situasi ini pun semakin runyam, apalagi setelah kakek-kakek tantrum ini kabarnya tengah mempertimbangkan untuk mengirimkan militernya ke negara Meksiko. Tak lain dan tak bukan, intervensi ini bertujuan untuk melanjutkan perang melawan kejahatan terorganisir kartel narkoba atau yang telah ditetapkan sebagai narkoteroris. Kalian bisa lihat sendiri guys, beberapa menit sebelum tragedi mengerikan itu terjadi, terlihat Manso yang tengah menggendong putrinya sedang diwawancari oleh seorang wartawan televisi lokal, dan tampaknya dia sangat santai dan bahagia menikmati suasana hangat bersama dengan keluarganya. Mungkin ya si doi ini nggak pernah menyangka gitu bahaya apa yang akan terjadi kepadanya. Meskipun ya sejak dia terpilih menjadi wali kota tahun lalu, banyak musuh yang telah memberikan ancaman-ancaman, baik itu dari kartel narkoba, gangster, ataupun musuh politiknya itu sendiri. Maka dari itu tak heran jika Mason memiliki pengawal yang terbilang cukup banyak. Namun sayangnya di malam itu dia tidak mengenakan rompi anti peluru yang biasanya selalu ia kenakan saat tengah ada kepentingan di luar. Sebelum itu, bagi kalian yang belum familiar dengan Carlos Manso, siapa sih dia ini dan kenapa dia dijadikan target pembunuhan oleh para kartel narkoba?
Jadi orang ini adalah wali kota Uruapan, sebuah kota di negara bagian Michoacan, Meksiko. Sebuah kota yang memiliki kurang lebih 300.000 penduduk. Yang menjadi masalahnya adalah sejak dia menjabat sebagai kepala daerah, Carlos Manso dikenal sangat vokal dan konfrontatif dalam menghadapi masalah kejahatan kartel di wilayahnya. Dan saking koboynya orang ini, beberapa orang bahkan menjulukinya sebagai Bukelenya Meksiko, sekaligus menjadi sosok yang sangat dicintai oleh masyarakat Uruapan. Nah, tapi selain dua hal tadi, yang mencolok dari Carlos Manso adalah dia sering merekam dan mendokumentasikan operasi polisi di kotanya. Orang ini sangat aktif kayak Kang Deddy guys, tapi yang membedakan adalah dia aktif memerangi kejahatan kartel narkoba di kotanya, yaitu di wilayah Uruapan. ¿Tienes tomada? ¿Qué tomaste? ¿O drogada? No, drogada cuál, ¿O alcoholizada? ¿Le señor. llamaste a la de tránsito? En el grupo que traemos De los taxis. de los taxis me dieron el número. Ajá, que hablara. ¿Pero qué te dijeron? ¿Te van a cobrar? ¿Todo bien? Órale. Namun sikapnya yang sangat agresif tentunya dibenci oleh para kelompok kartel. Apalagi kalau kalian tahu, Michoacan sendiri adalah salah satu negara bagian di Meksiko yang paling parah terkait dengan isu kekerasan kartel narkoba. Banyak anggota kartel yang melakukan pemerasan terhadap rakyat di kalangan bawah. Khususnya mereka adalah para petani alpukat yang diwajibkan untuk membayar pajak tinggi kepada para bos kartel. Dan rumornya sudah banyak yang menjadi korban akibat menentang dan menolak untuk membayar pajak keamanan kepada mereka. Penembakan yang menewaskan Carlos Manso jelas membuat pemerintah federal Meksiko kelabakan. Di satu sisi, kini semua mata tertuju kepada presiden mereka yaitu Claudia Sheinbaum yang dianggap tidak becus untuk menangani masalah keamanan di negaranya. Namun sayangnya kritikan tersebut malah dianggap tidak mendasar. Claudia mengatakan jika ini ada kaitannya dengan kepentingan politik lawan. Dia menganggap jika kematian Carlos Manso adalah upaya pihak oposisi untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah federal Meksiko. Selain itu mereka juga mengeklaim sebenarnya angka kejahatan di Meksiko telah menurun drastis semenjak Sheinbaum menjabat sebagai presiden. Pernyataan ini kurang sesuai ya guys, mengingat jika data menyebutkan di tahun ini saja sudah ada 10 pejabat yang dihabisi oleh kartel narkoba. Mereka diantaranya adalah diculik, kemudian diserang saat tengah bepergian, dan kemudian ada juga yang dihabisi secara brutal di ruang publik seperti apa yang dilakukan kepada Carlos Manso. Dan dengan terbunuhnya Carlos Manso ini tentu saja mulai muncul tuh aksi saling lempar tanggung jawab di antara para pejabat Meksiko. Di antaranya adalah Gubernur Michoacan yaitu Alfredo Ramirez Bedoya. Dia yang dituding menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk memastikan para bawahannya aman. Orang ini jugalah yang dihina habis-habisan saat tengah menghadiri pemakaman Manso. Dia bahkan diklaim oleh pemerintah federal sebagai gubernur yang paling ceroboh kinerjanya di bidang keamanan dan dinilai kurang komitmen untuk menangani masalah tersebut. Nah, menurut keterangan dari Jaksa Negara bagian Michoacan per tanggal 3 November kemarin, mereka ini telah melakukan setidaknya lebih dari 40 pemeriksaan forensik di berbagai bidang, termasuk pemeriksaan genetik, kemudian balistik, fotografi, dan juga sketsa wajah. Dari semua itu, jaksa menemukan jika sketsa wajah penyerang cocok dengan seorang pemuda berusia 17 tahun sampai dengan 19 tahun. Selain itu, mereka juga menemukan indikasi jika si pelaku ternyata tengah berada di bawah pengaruh metavitamin dan juga marijuana. Namun sampai dengan saat ini, jaksa belum dapat memastikan apa motif pelaku dan dari fraksi kartel mana dia berasal. Akan tetapi anehnya, di dalam video yang beredar terlihat ada dua pelaku lain yang terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Namun hingga saat ini dua pelaku tersebut masih dirahasiakan identitasnya dan tidak ada pernyataan yang jelas dari pihak keamanan maupun pemerintah federal. Ada yang mengatakan jika mereka masih ditahan oleh polisi, namun ada juga yang mengatakan dua pelaku tersebut sudah dibebaskan. Selain itu, hingga saat ini belum ada klaim resmi dari Jaksa Negara bagian Michoacan maupun pemerintah Meksiko itu sendiri jika si pembunuh adalah sikario dari kartel CGNG. Namun kalau kita tarik timeline ke belakang nih, ada sebuah video yang memperlihatkan jika Carlos Manso pernah duduk berdampingan dengan Alfonso Fernandez Magalon aka
aka El Poncho. Nah, orang ini adalah pemimpin kartel Unidos, kelompok kartel narkoba yang menguasai wilayah Uruapan. Dari sana udah jelas jika Carlos Manso memiliki hubungan rahasia dengan kelompok kartel ini. Dan memang guys, setiap pejabat publik di sana pasti memiliki dekengannya masing-masing. Entah itu ada yang menyokong dana kampanye maupun yang akan menjamin keselamatannya nanti. Lalu apa hubungannya dengan kartel ini dan kenapa pembunuh Carlos Manso justru dirumorkan berasal dari anggota CGNG? Kalau dilihat-lihat, ini ada kaitannya dengan sebuah video yang dirilis pada awal tahun 2025 kemarin. Kartel Jalisco Nueva Generation mengumumkan akan melakukan operasi besar-besaran untuk menggempur kartel Unidos di Michoacan. Mereka menargetkan El Poncho yang diketahui selama ini telah beraliansi dengan El Mayo Zambada. Lalu kenapa Carlos Manso yang menjadi pilihan pertama? Untuk jawaban pastinya masih belum jelas guys. Yang jelas ini juga masih bagian dari permainan kotor para pejabat di sana. Karena setelah diusut ternyata banyak yang kurang suka dengan sifat agresif Carlos Manso. Apalagi lawan politiknya sendiri jelas sangat risih melihat kepopuleran orang ini dengan cepat naik di mata masyarakat. Akan tetapi ya sekali lagi belum ada klaim resmi dari pemerintah Meksiko siapa dan kelompok mana yang harus bertanggung jawab atas kematian Pak Wali Kota. Dan tampaknya jika keselamatan publik di Meksiko memang sejauh ini sangat buruk sejalan dengan kebijakan negaranya yang amburadul. Selain itu, buntut dari kinerja pemerintah Meksiko yang lelet dan juga dianggap terlalu tertutup, setidaknya ada dua hal yang dampaknya itu langsung terlihat jelas. Pertama, jelas banyak warga lokal Uruapan yang mengecam keras kepada pemerintah agar secara transparan dalam menyelidiki kasus kematian Carlos Manso. Mereka bahkan meluapkan kemarahan dengan melakukan aksi protes di Morelia, ibu kota Michoacan, tepat pada tanggal 2 November kemarin. Para demonstran bahkan sampai masuk ke gedung pemerintahan. Mereka ada yang masuk ke dalam kantor, memecahkan jendela, merusak furnitur, dan melakukan vandalisme. Tuntutan mereka setidaknya ada 3, yaitu keamanan bagi penduduk, keadilan atas terbunuhnya Pak Wali Kota, dan yang terakhir pengunduran diri Pak Gubernur Michoacan. Buntut selanjutnya atau dampak selanjutnya dari terbunuhnya Carlos Manso tak lain dan tak bukan adalah ketidakstabilan politik di Meksiko yang menjadi pintu masuk bagi Pak Tua Tantrum ini untuk ikut campur dalam urusan negara. Kita semua tahulah ya, sejak pertama menjabat Donald Trump sudah mempertimbangkan untuk meluncurkan rudal-rudalnya ke Meksiko. Dia mengeklaim jika para kartel sama saja dengan teroris yang harus ditumpas secepat mungkin. Dan mengutip laporan terbaru menurut saluran NBC, ide untuk mencampuri urusan dalam negerinya Meksiko kembali menyala setelah kematian Carlos Manso. Mereka berencana akan menggunakan serangan drone tempur untuk membongkar laboratorium atau menyerang anggota dan juga pemimpin kartel secara langsung. Itu artinya beberapa operator dan juga tentara Amerika akan diterjunkan langsung ke negara Meksiko. Mereka akan menerbangkan drone tersebut dengan pengawalan ketat militer Angkatan Darat Amerika yang secara tidak langsung negara ini sudah masuk ke dalam ranah-ranah penting kebijakan dalam negerinya Meksiko. Kita tunggu saja guys, apakah ini bagian dari rencana Donald Trump untuk mencaplok negara tetangganya, dan apakah kekerasan kartel adalah pion-pion yang sengaja dimainkan untuk mengguncang kestabilan suatu negara. Apapun itu silahkan tulis apa pendapat kalian di kolom komentar. Oke ya udah guys, kalau gitu sekilas kabar tentang Carlos Manso, wali kota Uruapan, negara bagian Michoacan, Meksiko, yang baru-baru ini dieksekusi di ruang publik. Dan sayangnya dia mati saat mengunjungi peringatan orang mati, di mana pelakunya juga ditembak mati oleh polisi. Thanks yang udah nonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang lebih seru lagi guys. Bye bye.